Budian, Ya. Budian. Baik. Budian, Pak. Baik, Pak. Suara saya terdengarkah? Ya, jelas, Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Saya itu tertarik tentang reseller. Jadi memang beberapa analisa yang kami lakukan, kayaknya sih salah satu kendala yang ada di kita itu adalah tentang networking. Networking di mana salah satu obatnya tadi Pak Tito sebutkan adalah tentang reseller ya Pak ya. Iya. Nah, saat ini kita sudah mencoba melempar dengan berupa PO begitu ya. Masakan saya tuh punya produk pepes Pak, pepes Brengkesan Jawa Timuran Pak. Oke. Jadi dia frozen, tapi memang kami lempar berupa PO. Nah, karena kita ini kan pemain baru, jadi memang margin yang kita ambil itu masih belum terlalu besar. Nah, dengan adanya reseller, berarti apakah margin itu harus saya kurangi lagi atau memang harga jual yang langsung ke kita ditambahin sehingga harga yang ke resellernya adalah sekarang yang harga kita lempar ke umum, Pak? Itu saja. Mohon sarannya, Pak. Produknya apa, Bu Dia? Brengkes ya? Brengkesan, Pak. Pepesan Jawa Timur, Brengkes, Pak. Oh, Brengkes. Iya, di sini kan komunitas Surabaya banyak nih, Pak. Dan kalau Brengkes kan masaknya agak riweh, agak ribet, jadi memang tanggapannya sih selama ini positif terhadap rasa dan terhadap mengobati rasa kangen yang mereka terhadap masakan Jawa Timuran, Pak. Jualnya dengan buka PO ya? Saat ini PO. Kami ada kedai, cuma kalau kedai kan bikinnya sedikit. Nah, kalau skala gedenya itu dari PO, Pak. Kita lempar berupa PO. Jadi PO gini, Bu. Pakai WA ya? Pakai WA? WA dan FB, Pak. Jadi saya mau berbagi cerita dikit nih, Bu ya, Bu Dian. Ini dengan anak saya nih. Ya. Anak saya tuh nggak tahu ceritanya gimana dapat reseller. Dan memang saya amatin orang yang bisa, kan kita fokus reseller nih ya, kita bahas fokus reseller. Orang yang bisa menjadi reseller itu memang memiliki keunikan, Bu. Keunikan. Ya. Ada satu yang bapak, teman adik saya, dia jual dimsum, kemudian adik saya malah nawarin dimsum juga, itu dimsum ini aja lu jualin lebih murah dari anak saya kan. Jadi adik saya itu nawarin punya anak saya, dia tanya harga berapa cocok. Memang itu bawelnya luar biasa, Bu. Bawelnya luar biasa. Tapi emang jago jualnya. Jago jualnya. Nah, kemudian juga anak saya dalam rangka sosial media, dia dapat teman juga satu di Gunung Sahari, itu juga mau jadi resellernya dia. Dan memang membangun reseller itu suatu proses. Bangun reseller itu suatu proses. Menemukan, mungkin banyak orang yang mau jadi reseller, tapi ketika sesaat dia jalanin nggak berkembang, ternyata gugur. Ya, proses reseller gugur, dia jadi reseller. Dan saya amatin, Bu, kalau Ibu kenal dengan orang yang namanya MLM, multi level marketing, aktif di multi level marketing, ya, atau orang yang bekerja di industri asuransi, ya, yang punya banyak itu salah satu target reseller yang paling prospektif dan cepat. Target reseller prospektif cepat. Hanya saja tadi Ibu juga menanyakan, kalau reseller kan mesti dikasih untung kan? Nggak mungkin reseller nggak dikasih untung. Untung marginnya dari mana? Sementara Ibu juga ada lepas harga juga ke pasar yang katakanlah 10.000. Reseller kan mesti kasih di bawah harga 10.000 supaya dia tertarik dong, Bu. Otomatis Ibu tadi mengatakan bahwa margin Ibu akan terpapas pada level persentase tertentu. Itu bisa ada dua hal yang dilakukan. Makanya ada orang produk-produk premium biasanya dia jual barang itu dengan margin yang cukup tebal, tapi kemudian dia mengasihkan bonus, diskon, insentif yang besar ke bawah. Betul ya? Tapi kan kalau Brengkes itu kan rasanya bukan produk premium, itu kan produk sejuta umat, Bu. Ya. Jadi pasti Ibu udah bertarung di pasar, ada harga referensi produk-produk sejenis juga, merek-merek lain juga di pasaran harganya berapa, Ibu jual pasti kan ya kurang lebih lah ya. Kalau mau lebih dikit, nggak banyak, nggak mungkin melipat-lipat juga, karena ini bukan produk premium, kecuali Ibu hanya produk premium yang nggak mentingin volume, tapi betul-betul produk yang ya produk eksklusif lah, luxury gitu ya. Kalau kue-kue yang mahal di mall, kalau Brengkes rasa-rasa bukan. Jadi Ibu punya prinsip bahwa tadi yang Pak Min bilang, oke lah, untungnya dikit, lebih dikit. Tapi mesti bisa menjamin volumenya jauh lebih besar. Sehingga nanti Ibu beli bahan baku bisa lebih banyak, sehingga dapatnya lebih murah lagi, negonya lebih bagus, dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting, Bu, tadi Pak Min juga ngomong, walaupun untungnya lebih tipis, kan kakinya jadi banyak. Kehidupan lebih stabil. Ya kan? Kalau mau drop, nggak mungkin semuanya pasar drop, semua reseller kosong dong. Kan kira-kira gitu. Jadi ada ketenangan di situ, ya.
Dan juga kalau Ibu udah bangun resellernya banyak, Ibu bisa memompa lagi dengan produk-produk lain. Jangan lupa. Jangan hanya bikin brengkes, ya cuma brengkes. Enggak, bisa produk lain. Karena Ibu sudah berhasil membangun yang namanya jaringan distribusi. Dan dalam kehidupan ini, jaringan distribusi itu adalah sangat mahal, value-nya tinggi, dan tidak bisa dengan cepat dibangun oleh kompetitor Ibu sekalipun. Jadi banyak hal-hal yang pertimbangan. Enggak hanya untung-menguntung persen-persen tadi, sehingga Ibu ngerasa, aduh kalau kayak gini, enakan gua jual sendiri. Betul, tapi kali-kalinya kan dikit. Dan rasa amannya itu kan, Pak Min tadi bilang, kalau punya 8 kaki, jauh lebih stabil dari punya 4 kaki. Apalagi Ibu cuma punya 4 kaki, kalau hilang 2, tinggal 2 kaki, rubuh itu meja, kan kira-kira gitu. Ya, silakan Pak Min, mungkin menambahkan. Oke. Saya nggak tahu dan mendalami lah Brengkes ini dalam artian harganya pada level mana orang berani beli dan berani makan gitu ya, spending. Tetapi saya yakini sekali bahwa orang makan tuh bukan cari kenyang doang, tetapi juga ada cari nikmat. Ya, kalau tujuan makan hanya sekedar kenyang, udah makan singkong aja dah. Murah gitu, atau makan terigu dikasih ragi aja lah kalau sekedar makan kenyang. Maka makan itu ada faktor nikmat. Nah, ketika bicara nikmat, itu adalah sifatnya emosional, sifatnya subjektif. Oke, satu. Kedua, makanan itu saya yakin makanan sekampung apapun, namanya singkong lah, singkong dianggap ya, maaf ya, makanan kampung. Tetap aja dari segmen orang sosioekonomi E, ya ada yang doyan singkong, D ya ada, B ada, orang A plus, ningrat sekalipun, orang kaya pun tetap ada doyan singkong. Gitu ya. Nah, Brengkes pun sama, Bu. Saya yakin Brengkes itu dengan komunitas yang ada, dengan market yang ada, anggaplah segmennya segmen kelas C. Ya, mungkin kita bikin Brengkes yang segmen kelas B atau kelas A. Dengan cara apa? Satu, bisa saja tampilannya menjadi lebih menarik gitu ya. Kedua dari segi packagingnya ya. Ketiga bisa dari bahannya apa gitu, bisa dimodifikasi, diaksesoris gitu ya. Nah, yang perlu Ibu pelajari yang disebut dengan sedikit ilmiah tetapi bisa dengan utak-utik. Yang disebut dengan price elastisitas. Bu tadi bicara gimana sih kalau pakai reseller harganya dinaikin atau untung saya berkurang. Nah, itu salah satu kajian. Tetapi bisa juga disebut dengan price elastisitas. Contoh Bu boleh tahu Ibu sekarang jual dengan harga berapa per unit, per pieces? Per buah. Kita jualnya dalam satu pack, Pak. Satu Ya, pack itu isi tiga paket kecil, 3 paket personal itu dijual dengan 35.000, Pak. Oke, 35.000. Oke, apapun lah Ibu mau bikin 3, bikin 2. Nah, kalau dibikin 2 kan bisa saja. Tinggal harganya mainkan gitu kan, kira-kira itu satu. Mungkin bikin 2 kan belum tentu harganya 2/3. 2/3 kali 35.000 harganya 24.000 kan belum tentu. 2 bisa ya harga 27,5. Itu kan sebetulnya margin udah naik kok. Ya, itu contoh. Itu kan akal-akalan, teknik-teknik yang satu. Nah, ilmu elastisitas produk itu buat yang sekarang yang 35, kalau tak naikkan jadi 37,5, apakah Ibu penjualan akan drop nggak? Kan bisa dihitung. Kalau ya, kayaknya sih enggak sih Pak, karena memang itu yang tadi Bapak bilang kayaknya ada touch emosional terhadap kampung halaman lah Pak gitu. Itu ya. Jadi ada ilmu lain lagi Bu, ilmu psikologi nih main, bukan ilmu soal masak-memasak aja nih. Ya. Nah, ketika 37,5 dinaikkan, berarti kan ada kenaikan 2.500, 2.000. 37,5 dengan 38 tuh dengan 39 orang udah nggak lihat beda Bu. Ya, masa gara-gara 500 perak dari 35.000, 37,5 langsung orang nggak jadi beli, rasanya juga sangat minor lah. Oke, itu jadi ada price sensitivitas dan ada price elastisitas. Jadi ketika harga saya dinaikin jadi 38, naik 3.000, 35 ke 3.000 ini sekitar kurang lebih sekitar 7%. Nah, Ibu dapat margin 7% dong, tambahan. Nah, ambil lagi ke bawah ke reseller dikasih berapa? 8% lagi jadi 15. Jadi reseller 15 tuh ya rada giat lah, bisa 20 bagus. Nah, tinggal bermain di volume. Atau yang tadi packingnya dibikin 2 khusus reseller. Reseller dibikin 2, harganya dibikin sedikit berbeda, harusnya 24 jadi 27,5 contohnya. Margin Ibu udah naik banyak sekali ya. Bu Dian, jadi itu ada ilmu-ilmu lain tentang price elastisitas. Kita perlu belajar di situ. Baik, terima kasih atas sarannya. Selamat sore, Pak.